Perwakilan pedagang barang bekas thrifting mengadukan sejumlah persoalan ke Badan Aspirasi Masyarakat BAM DPR. Hal itu menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang berencana menindak tegas importir ilegal. Mencari jalan tengah untuk nasib pedagang thrifting, kita langsung bahas pada sore ini sudah bergabung dari luar studio dengan anggota Komisi 6 DPR fraksi Golkar, Mas Fernando Garinduto. Dan kami masih mencoba untuk menghubungi salah satu koordinator pedagang thrifting Indonesia yang kita akan sapa nanti setelah berhasil bergabung. Saya langsung sapa dulu Mas Nando, selamat sore, apa kabar? Sore, Assalamualaikum. Kabar baik. Waalaikumsalam. Ini bagaimana kemudian sikap DPR dengan curhatan para pedagang thrifting ini, Mas? Ya, Hmm. jadi kami memahami dan memahami sekali ya bahwa memang thrifting ini memang banyak pedagang-pedagang thrifting yang terdampak dari apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Purbaya. Ya. Namun Mas Hermanov harus dipahami, yang kami larang itu bukan thriftingnya, tapi yang kami larang adalah produk ilegalnya yang datang dari luar negeri berupa barang bekas, pakaian barang bekas. Itu yang kita larang. Oke. Thriftingnya kami larang. Jadi artinya para pedagang-pedagang ini boleh terus berdagang pakaian bekas, tapi bukan pakai barang ilegal, Mas. Karena gini, biar bagaimanapun, yang namanya ilegal itu harus kita berantas. Dan itu ada alasan-alasan khusus yang kenapa kita akhirnya menerbitkan Permendak nomor 40 tahun 2022 itu melarang pakaian bekas impor pakaian bekas gitu. Oke. Salah satunya adalah memang ada masalah kesehatan. Yang kedua adalah pendapatan pemerintah berkurang karena itu kan ilegal, Mas ya. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah ini merusak industri dalam negeri. Oke. Gitu. Jadi perindustrian tekstil hari ini itu rusak karena importir ilegal yang merusak industri dalam negeri. Itu yang menjadi concern kita gitu, Mas Hernor. Baik, baik. Saya masih belum nangkap poinnya, Mas. Tadi Anda katakan thrifting tidak dilarang, tapi kan thrifting ini semuanya barang impor bekas. Enggak, thrifting itu kan jual beli barang bekas itu kan bisa barang lokal, Mas, atau Oh, barang oke. resmi. Iya kan? Kan bisa aja pedagang-pedagang di Senen yang di Pasar Senen itu mendagangkan barang lokal itu boleh, nggak Oke. salah. Yang nggak boleh adalah barang ilegal yang masuk dari luar itu nggak boleh. Karena itu legal, namanya ilegal ya pasti nggak boleh gitu. Itu yang akan kita berantas. Jadi menurut saya Pak Menteri Purbaya itu udah bagus, dia udah jelas itu udah benar tindakannya dia bahwa dia akan melarang sesuatu yang ilegal gitu. Jadi itu Baik. udah bagus. Baik, baik. Kita bisa bagi begitu ya, biar nanti pemirsa di rumah juga paham, ada impor barang bekas yang ilegal, ada barang impor bekas yang legal begitu ya masuk Indonesia. Begitu ya, Mas ya? Oke, Mhm. yang legal itu yang barang jadi barang baru. Oh, oke. Yang barang bekas nggak boleh. Hmm. Yang barang bekas itu dilarang di Permendak nomor 40 tahun 2022. Jadi barang pakaian bekas itu tidak boleh diimpor. Baik. Tapi barang pakaian baru itu boleh diimpor dengan ketentuan yang berlaku, bayar pajak lah, inilah itu izin segala macam izin impor itu boleh gitu. Nah, yang diberantas oleh Pak Menteri Purbaya adalah yang terjadi hari ini importir yang legal yang punya barang baru itu dalam kontainer setengahnya itu barang bekas. Artinya kan itu ilegal. Nah, itu yang mau diberantas sama Pak Purbaya gitu. Oke, dari pemetaan Pak Purbaya di mana saja yang tersebar luas nih ilegal ini, Mas, barang impor masuk ke Indonesia? Oh, kalau menurut beliau di seluruh Indonesia ya. Nah, karena ini Oke. kan kita kan negara kepulauan ya. Tentu Sore, Pak banyak banyak Zakaria. banyak tempat-tempat yang bisa. Baik, yang tengah diberantas di mana salah satunya? Oh, saya nggak tahu, mungkin bisa tanya ke Pak Purbaya kalau masalah itu. Karena kami di Senam tidak membawahi Pak Purbaya. Tapi kan ini kan update terbarunya lintas kementerian tengah berkoordinasi ya, Mas Nando ya. Ada Menteri UMKM, Menteri Perdagangan, mencari solusi agar pedagang thrifting ini tidak akan gulung tikar karena akan mengganggu sekali dengan ekonomi mereka begitu ya. Tapi kalau melihat update-nya, Mas, apakah dengan beralih ke menjual produk lokal ini sebagai solusi yang jitu saat ini? Betul,
Tentu karena begini, karena thrifting ini kan yang terjadi hari ini, pedagang-pedagang thrifting ini kan tidak boleh mendagangkan barang import import barang bekas lagi. Otomatis mereka harus berdagang barang-barang lokal gitu. Nah, Mhm. Kementerian UMKM ini udah gerak cepat, Mas. Udah bekerja dengan cepat. Dia sudah berkoordinasi dengan seluruh pedagang-pedagang atau produsen-produsen barang tekstil di Indonesia, Mhm. dan dia siap dengan 1.300 brand Ya, yang akan dibagikan kepada pedagang-pedagang thrifting ini, dan mereka oke. Kementerian UMKM sudah berkoordinasi dengan seluruh produsen-produsen barang lokal ini untuk gimana Mhm. caranya dia membuat skema bisnis yang baik untuk supaya pedagang-pedagang thrifting ini bisa kembali berdagang dan menghasilkan keuntungan gitu. Saya langsung minta respon Anda, skema apa yang Anda inginkan ke DPR untuk nasib Anda tetap mengepul dapurnya, Mas? Begini, kalau Hmm. kita ini kan tidak banyak-banyak kita permintaan Bang, sama anggota DPR, Ya. RI sama pemerintah. Kita minta bagaimana barang ini tetap kita bisa masuk. Mhm. Artinya kita barang masuk diatur regulasinya. Itu biar kita tetap kita ini siap bayar pajak Oke. ke Mhm. negara. Kalau ini tidak masuk kita barang ini, bagaimana nasib-nasib saudara kita pedagang-pedagang thrifting di seluruh Indonesia ini yang sudah Hmm. menggantungkan nasibnya Hmm. di baju thrifting ini. Dan baju thrifting ini kan bukan kemarin sore. Baju Oke. thrifting ini sudah berpuluh-puluh tahun Hmm. dari nenek moyang kita ini kan sudah memang jualan ini. Hmm. Dan di seluruh Indonesia ini kurang lebih ratusan ribu, bahkan jutaan orang di seluruh Indonesia pedagangnya. Lain dia kita punya anak, punya istri, dia punya karyawan. Ini kan luar biasa kita. Artinya Oke. membantu program-program pemerintah ini kan sudah luar biasa kita. Hmm. Nah, Hmm. itulah kita mohon sama pemerintah tuh Ya. bagaimana kita nanti ada jalan solusinya, kita Oke. bisa diatur regulasinya ini. Dan terus Hmm. terang aja tuh Bang Heranov, barang Hmm. ini sebenarnya kan bukan cuma di Indonesia ada barang baju bekas ini. Bahkan negara-negara Hmm. tetangga kita yang lebih maju ekonominya daripada kita Indonesia ini ada barang thrifting ini. Oke. Seperti di Amerika, Hmm. Belanda, Rusia, terus Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, ini semua ada. India, Bangladesh, ini ada. Oke. Dan barang masuk ke daerah mereka tuh diatur regulasinya, mereka bayar pajak. Nah, Indonesia kan tidak seperti itu. Kita ini pedagang siap bayar pajak, siap memberikan distribusi ke negara, memberikan sumbangsi kepada negara. Oke. Kan begitu, daripada kita main kucing-kucingan, biar pedagangnya bisa jualan, penguasanya bisa kita jualan, negara pun juga tidak dirugikan, kan begitu. Baik. Ini. Oke. Tapi bisa dipastikan barang yang Anda perjualbelikan ini legal begitu ya, bukan ilegal? Betul sekali, Bang Areno. Lewat bea cukai begitu ya, Mas ya, bisa dipastikan? Betul sekali. Regulasi apa yang Anda inginkan sebenarnya? Seperti yang di luar negeri itu, Bangladesh dan segala macamnya. Begini, kita maunya begini, kita bolehlah kita dibatasi kita. Kalau memang kita batasi berapa sih satu bulan kebutuhan kita thrifting ini seluruh Indonesia pedagangnya. Satu bulan kita butuh 50 kontainer atau 100 kontainer satu bulan. Kita kan tinggal dibagi. Jakarta berapa, Bandung berapa, Bali tiap-tiap daerah berapa, kan begitu. Kita siap bayar pajak. Itu kan kasihan saudara-saudara kita. Coba lihat seperti di daerah Senen ini, di sekelilingnya ada yang jualan nasi, ada jualan minuman, ada tukang laundry, ada buruh, ada tenaga. Ini kan luar biasa, dampak ekonominya sudah luar biasa. Kan begitu, Mas? Kita sudah membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, membantu perekonomian. Ini kan luar biasa sekali. Dan pemerintah Pak Prabowo ini selalu sama kita ini, sama rakyat, suruh buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan beliau Pak Prabowo ini paling senang sama pedagang-pedagang kaki lima, sama buruh tani, buruh nelayan, pedagang kaki lima. Ini beliau senang sekali, bahkan siap membela rakyat kecil. Oke. Itu loh. Langsung saya lempar ke Mas Nando. Kecil kita. Baik, saya catat, Mas Zaka. Oke, saya catat itu poinnya. Langsung saya lempar ke Mas Nando. Regulasinya belum clear, Mas. Sejauh ini seperti apa? Mohon maaf, saya kepencet ya. Jadi memang kalau regulasi, kalau memang itu barang itu barang jadi, bukan barang bekas ya.
itu legal Mas, nggak masalah. Itu bisa masuk melalui bea cukai, ada perizinan impornya, bayar pajak dan seterusnya. Itu nggak masalah kita. Yang menjadi masalah, yang dilarang oleh Pak Purbaya hari ini yang mau diberantas itu adalah yang ilegal. Yang ilegal artinya dia tidak punya izin dan dia melanggar peraturan Permendak nomor 40 tahun 2022 itu jelas kita katakan bahwa barang bekas pakaian itu tidak boleh diimpor gitu. Bahwa kemudian memang pasti tentunya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini pasti ada dampaknya. Saya paham dan saya setuju. Kita juga sering berbicara dengan masyarakat. Kami juga peduli kepada masyarakat. Ini pemerintah sekarang hari ini masih memikirkan solusi-solusi terbaik yang mungkin akan dipikirkan oleh pemerintah. Yang salah satunya tadi saya sudah sampaikan ke Mas Ranov bahwa nanti pemerintah akan menggerakkan industri dalam negeri, produk-produk lokal untuk diperdagangkan kembali. Itu kan yang selama ini yang selalu dikuatkan oleh Pak Prabowo bahwa memang kita harus berdiri di atas ini ya, produk sendiri ya, supaya kita bangga aja, supaya kita bisa menggerakkan produk dalam negeri, kita menggerakkan UMKM kita. Dan itu tadi sudah saya sampaikan, Kementerian UMKM sudah bergerak dengan cepat dengan berkomunikasi, ada 1.300 brand atau 1.300 produk yang siap didagangkan, Mas. Dan itu juga semua sudah siap gitu. Jadi menurut saya pedagang-pedagang thrifting nggak usah khawatir, pasti ada solusi terbaik dari pemerintah gimana caranya pedagang gitu. Oke, nggak usah khawatir Mas Jaka, kata Mas Nando, skema alternatif disiapkan agar pedagang thrifting ini bisa berpindah ke produk lokal begitu ya, misalnya seperti kemitraan dengan UMKM lokal. Sepakat dengan ini teman-teman di lapangan? Nah, begini Bong, kita jualan di ini kan nggak bisa kita dipaksa, oh kamu harus jualan di ini, harus ini, kan nggak bisa. Kita orang jualan, mau bekerja, ini kan tergantung dari keanuan kita sendiri, hati kita, seneng kita, hobi kita, kan nggak bisa. Pemerintah nggak bisa begitu. Itu. Dan barang ini kan bukan kemarin sore satu. Yang kedua, sebenarnya yang merugikan tekstil Indonesia itu bukan ini, bukan barang baru yang dari Cina. Coba lihat barang baru yang dari Cina itu. Hampir 90% loh masuk ke Indonesia, kuasai pasar Indonesia. Kemana ada tuh? Menteri UMKM perdagangan kemana saja? Itu loh. Ini kan cuma hanya 0,5% saja. Ini. Tapi ini kenapa kok selalu dikambing hitamkan, selalu disudutkan begini, kan nggak adil, nggak fair. Kasihan mereka. Kita kan cuma mau bekerja, mau dagang, mau berusaha untuk cari makan, kasih makan anak istri, kan itu saja kita ini. Bukan kita mau cari, tidak. Itu untung saudara kita tuh mau bekerja, mau berusaha. Kalau mereka nggak mau bekerja, coba apa jadinya kita? Jadi pengangguran, jadi pengamen, bahkan sampai ekstrim pun jadi maling, merampok, begal. Coba gara-gara apa tuh? Karena faktor ekonomi. Nggak bisa kita begitu kita menilai sepotong-potong, nggak bisa gitu loh. Artinya Anda menyadari harus melindungi produk dalam negeri begitu ya. Tapi Anda menyadari ya praktik dumping ini membuat harga produk dalam negeri tidak kompetitif sehingga barang Cina itu masuk sangat besar, Mas Zaka. Betul, itulah sehingga barang produk Indonesia itu tidak mampu bersaing. Karena produk dari Cina itu luar biasa murahnya dan kualitasnya itu lebih bagus. Kenapa Indonesia tidak bisa bersaing? Satu, karena faktor biaya produksinya sudah tinggi. Yang kedua, bahan bakunya sudah mahal, buruhnya mahal. Jadi di situ sebabnya. Itu sehingga tekstil Indonesia tidak bisa bersaing. Cuma pemerintah tutup mata saja. Pemerintah ini. Baik, pemerintah tutup mata, Mas Nando, silakan respon. DPR hanya tutup mata juga atau tidak ini? Enggak. Pemerintah ini nggak tutup mata. Jadi yang kan gini, yang permasalahan hari ini itu adalah yang diberantas atau yang dilarang oleh Pak Purbaya itu adalah yang ilegal. Sekali lagi yang saya ulangi, itu yang ilegal. Yang ilegal yang kita berantas. Yang legal kita nggak pernah berantas. Kita bahkan kita itu kan ada peraturan-peraturan yang sudah kita udah kita lakukan gitu. Jadi mereka nggak apa-apa kalau misalnya legal gitu. Yang ilegal itulah yang kita berantas. Itu salah dengan peraturan. Itu bisa merusak industri dalam, bisa merusak pendapatan fiskal kita juga. Oke. Ke depan closing statement Anda, bagaimana kemudian menciptakan agar nasib dari para pedagang thrifting ini diperhatikan, Mas, seperti Mas Zakaria ini? Ya, pasti kami di DPR di Komisi 6 selaku mitra dari Kementerian Perdagangan yang membuat peraturan Permendak nomor 40 tahun 2022 yang melarang pakaian baju bekas untuk masuk ke Indonesia ya, kami tentu akan
peduli kepada masyarakat juga. Saya sudah sering berhubungan dengan pedagang-pedagang thrifting juga, Oke. dan hari ini sangat khawatir dan sangat prihatin kepada masyarakat, dan pasti kami akan ada solusi-solusi terbaik dari Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian, yang selalu kita berkomunikasi dengan dan itu untuk menjadi solusi gimana caranya pedagang-pedagang thrifting ini tidak mati dan terus berdagang dan menghasilkan uang. Ya, ada respon Mas Jakar, singkat saja. Oke, kita begini saja, kita mohon sama pemerintah, terutama kepada saudara kita itu Bang Fernando. Kan begitu, dari anggota DPR, ya dari anggota DPR sebagai perwakilan dari kita rakyat kecil kita ini. Jadi mohonlah kita diatur nanti regulasinya bagaimana barang ini tetap kita ada di Indonesia. Dan saya siap bayar pajak. Sebagai warga negara baik harus bayar pajak, Mas. Siap, kita taat, 1000% kita taat itu, Bang. Jangan khawatir kita ini. Cuma selama ini kita minta ini kan tidak direspon kita. Baik. Semoga itu masalahnya kita, Bang. Semoga diperhatikan oleh para pejabat yang berwenang, termasuk Mas Fernando gitu, anggota Dewan yang mendengarkan aspirasi Anda. Terima kasih untuk waktu. Ya, terima kasih untuk waktu berdua. Makasih Bang Fernando Ganduto, anggota Komisi 6 fraksi Golkar DPR, dan juga Mas Zakaria, Koordinator Pedagang Thrifting Indonesia. Selamat sore, assalamualaikum. Sore, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.